Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Mini Crypto Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas salah satu koin terbaik di dunia dengan peringkat coin market cap ada di peringkat 3. Kenapa kita bahas Ripple atau yang biasa kita sebut dengan XRP? Karena si Ripple ini lagi ada gugatan sama si salah satu sekuritas yang ada di Amerika, karena Ripple ini juga berkantor di Amerika gitu, karena salah satu bursa atau exchanger Coinbase ingin listing di market Nasdaq. Jadi kenapa kita bahas Ripple, karena dia ada di harga terendah lah di antara koin-koin lain, ya bahkan juga koin-koin lain juga masih pada rendah sih sebenarnya. Karena kembali lagi bicara altcoin, tentu kita bicara dengan dominasi Bitcoin. Kalau kalian belum paham tentang dominasi Bitcoin, ada di video-video sebelumnya. Lanjut, kenapa kita bahas Ripple ini juga, ya karena seperti yang kita tahu, sebentar lagi ada pemilihan, bukan pemilihan ya, pelantikan presiden Amerika, yang kita tahu pemenangnya adalah salah satu orang yang pro Bitcoin atau pro cryptocurrency. Jadi si Ripple ini digugat ya karena pejabat SEC ini mau turun, tapi ada laporan dari masyarakat tentang investasi yang dalam tanda kutip juga sih sebenarnya. Jadi banyak pertanyaan juga kenapa si Ripple ini baru digugat setelah dia berdiri setelah 8 tahun. Jadi ya kalau para pemain-pemain kripto lama atau ya para penggeliat kripto biasa disebut dengan vote. Jadi ada suatu berita yang dihembuskan, kebetulan negatif, tentu mempengaruhi pasar atau market, dan itu kadarnya membuat psikologis seseorang itu ingin melepas suatu aset. Dan terbukti kita lihat dalam beberapa detik ini aja si Ripple sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Kita lihat kemarin dia sempat menembus di angka 3.000 rupiah, dan ini masih sangat murah karena seperti yang kita tahu, nanti kita juga akan bahas di Coin Market Cap tentang si Ripple ini di angka tertingginya, angka terendahnya. Tapi nanti dulu kita lihat dulu di chart. Oke, lanjut aja. Kali ini yang ada di dashboard layar ada Ripple pair rupiah atau IDR atau XRP pair IDR. Kita nggak usah ribet-ribet. Kalau temen seneng dengan MA cross ya silakan digunakan, mau MA 10, MA 20, 50, 100, bahkan 200. Yang jelas kita lihat RSI nya ini udah ada di titik support, dan ya salah satu titik rendah. Jadi kenapa saya sarankan untuk beli, ya karena ini sudah ada di titik terendah gitu ya. Walaupun kemarin juga ada di titik terendah, tapi ada sedikit hembusan news yang membuat para pemegang Ripple atau XRP ini belum berani memegang. Walaupun sekarang juga nanti ada sidang juga, setahu saya tuh tanggal 13 bulan ini ya. Mungkin bertepatan dengan pelantikan Joe Biden. Kita juga nggak tahu, kalau memang tidak diundur antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 12, si Joe Biden ini juga akan dilantik. Kedua juga si Ripple ini bahkan ada di salah satu pengadilan yang ada di Amerika sana, karena tentang gugatan si sekuritas, salah satu ya semacam badan OJK lah kalau di Indonesia ini. Simpelnya RSI udah menunjukkan support,
nggak ada salahnya juga sih kita beli gitu ya. Terus juga dia sudah mulai membentuk atau ya sudah tembus di MA 200, MA 100, nggak ada salahnya juga sih untuk kita beli, untuk kita simpan ya. Tapi saran saya sih jangan beli, biasanya hari Jumatnya turun gitu ya. Tapi kalau kalian yakin ya silakan aja dibeli sekarang. Biasanya market itu turun Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan kadang Senin. Tapi beberapa minggu belakangan market nggak berpengaruh di hari Jumat. Itu saran saya, karena kalau kalian beli Ripple di harga sekarang dan kemarin sempat harga tertinggi di 11.000, artinya kemungkinan kalian untuk dapat 100% itu lebih. Itu aja sih. Jadi yang ada salahnya lah kalian beli di harga RSI terendah ya kan. Sebenarnya trading ini simpel-simpel aja sih. Kalau kalian udah lihat terlalu overbought atau si RSI ini udah menyentuh di angka 80.000, ya silahkan kalian jual, nunggu nanti dia koreksi. Jangan kita berbicara tentang longsor lah, kita bicara tentang koreksi, karena setiap market yang baik itu pasti akan melakukan koreksi pasar, dan itu lumrah terjadi. Jadi ketakutan juga nggak usah terlalu yang gimana gimana juga. Kita lihat juga di SRP. Oke, USDT. Dia juga di salah satu channel buat analisa upbeat juga dia sudah menyentuh titik resist, yang artinya secara tidak langsung dia akan terus melakukan kenaikan pasar. Oke, lanjut aja kita ke data coin market cap tentang si Ripple ini. Kenapa wajib dibeli? Nah, jadi di website ini semua koin yang ada di seluruh dunia itu ada. Jadi kalian gak usah bingung kalau kalian lihat ada salah satu koin yang kalian anggap dalam tanda kutip mencurigakan, kalian cek aja di sini, seluruh datanya ada. Jadi kalian santai aja. Jadi dari data terendah, harga terendah sampai dengan data harga tertinggi. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu apa sih coin market cap, ada di video admin sebelumnya. Yang jelas coin market cap tampilannya berbeda, sangat-sangat baru. Sekarang di data coin market cap ini XRP ada di peringkat 4. Ya mungkin ini selama 24 jam ini banyak yang membeli XRP dan sudah tembus di 4.401 rupiah. Sini sudah pair berdasarkan rupiah. Nah, di sini data statistiknya si Ripple ini. Tuh. Oke, di sini ada keterangannya. Histori tertinggi harga Ripple itu di 53.000, itu ada di tahun 2018 atau 3 tahun yang lalu. Sedangkan dia ada di harga terendah itu di 2014 waktu dia diluncurkan. Artinya si Ripple ini dengan harga sekarang
sekitar 4.400 itu sudah naik sekitar 5.240%. Walaupun total supply-nya Ripple juga ya luar biasa juga ya, seperti yang kita lihat ada di sini ada keterangan kalkulator supply, total supply dan maksimal supply. Artinya kalau kita beli si Ripple ini di angka 4.000 itu masih sangat wajar, karena di tahun 2018 ingat sejarah mencatat pasca halving itu pasti terjadi all time to high untuk altcoin. Dan kembali lagi, semua bisa terjadi kalau dominasi Bitcoin itu rendah. Jadi admin menyarankan untuk membeli Ripple karena sebenarnya sih simpel aja. RSI-nya sudah ada di titik support, silahkan kalian beli. Atau kalian bisa juga nunggu di setelah tanggal 13 sampai 14 Januari ini. Kita lihat setelah mungkin Presiden Amerika terpilih Joe Biden dilantik, atau juga sidang pengadilan si Ripple atau si Coinbase ini disidangkan, karena ya memang ada bad news yang membuat bahkan Indodax sendiri juga melarang, artinya memperingatkan para pengguna Ripple ini untuk ya hati-hati gitu ya, karena bad news dari luar Amerika gitu. Padahal sebenarnya Jepang juga udah welcome aja kalau memang si Ripple mau mendirikan atau kantor di Jepang gitu ya. Sebenarnya Ripple digugat di SEC aja nggak ada urusannya dengan ada yang di Indonesia atau yang ada di di luar Amerika, itu sebenarnya nggak ada urusan gitu ya. Cuman kita juga nggak tahu ya, mungkin para CEO exchange itu ingin lebih ya melindungi nasabahnya sih. Itu wajar-wajar aja sih, walaupun terkesannya dalam tanda kutip ya, mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel kita. Terima kasih telah mensupport channel Mini Crypto Indonesia. Tanpa teman-teman melihat video ini, kita belum menjadi apa-apa. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Selamat buat teman-teman yang sudah menyimpan beberapa koin di tahun 2020 pasca halving BTC. Sekali lagi selamat, karena ada beberapa teman-teman juga yang nggak percaya kalau BTC bakal tembus di 20.000, dan itu hal yang lumrah sih sebenarnya. Tapi sekarang Bitcoin ada di harga 37.600 US dollar. Sekali lagi terima kasih.